Pemirsa, polisi berhasil mengungkap identitas jasad wanita yang ditemukan terkubur di Tol Jatikarya, Kota Bekasi. Korban bernama Rizky Sukmajayanti, berprofesi sebagai terapis bekam. Misteri kematian seorang wanita yang jenazahnya ditemukan terkubur di kolong tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat menunjukkan titik terang. Polisi mengungkap identitas korban bernama Rizky Sukmajayanti, warga Pulau Gebang, Jakarta Timur yang berprofesi sebagai terapis bekam panggilan. Dari hasil otopsi, korban dipastikan tewas dengan luka di kepala akibat kekerasan benda tumpul. Karena pada saat diolah TKP, perut jenazah itu membendung atau bengkak, jadi membesar. Tapi setelah hasil otopsi tidak, itu hanya pembendungan organ-organ dalam sehingga terlihat seperti hamil. Dan hasil otopsi yang lainnya terjadi tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul di bagian wajah, terutama dahi dan bibir. Sementara itu, suasana duka menyelimuti kediaman almarhumah Rizky Sukmajayanti di perumahan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur, Minggu siang. Pihak keluarga masih terus menunggu perkembangan penyelidikan dari petugas kepolisian dan berharap polisi dapat cepat mengungkap motif di balik kasus ini. Sangat-sangat senang sekali aparat kita, mudah-mudahan alatnya lebih canggih lagi, jadi segera terungkap lah gitu, jangan terkatung-katung. Nah, setelah terungkap, saya sangat senang sekali kalau terungkap. Kini, kasus pembunuhan ini ditangani oleh petugas kepolisian sektor Jati Sampurna dan Polrestro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi pencurian jemuran warga di Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Jemuran yang diletakkan di halaman rumah ini merupakan jemuran rusak yang hendak diperbaiki. Rekaman CCTV, dua pencuri mengangkut jemuran rusak yang diletakkan di depan rumah di Jalan Bakti Luhur, Gang Keluarga, Medan, Sumatera Utara. Mendengar suara gas sepeda motor, pemilik jemuran dan warga langsung keluar dan mengejar pelaku. Namun pelaku melaju kencang sehingga warga gagal menangkapnya. Menurut pemilik, jemuran baju rusak ini sengaja diletakkan di luar rumah karena ingin diperbaiki oleh anaknya. Pulang sholat mau dibetulin lagi, rupanya masih makan. Si maling tadi lewat langsung dijenjeng aja. Udah. Ketahuan Bu ya? Ketahuan sama anak saya, dijaritin dia udah sampai lewat sana pasar. Sempat dikejar sama warga? Sempat dikejar. Udah sempat dikejar sama anak-anak ini. Atas kejadian ini, korban mengaku ikhlas dan tidak membuat laporan kehilangan ke polisi. Namun ia berharap polisi rutin melakukan razia di wilayah rawan terjadi tindak kriminal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, omset pedagang merah putih di Surabaya, Jawa Timur terus meningkat. Meski di masa pandemi COVID-19, geliat penjualan bendera tetap stabil. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi berkah bagi penjahit dan pedagang bendera merah putih di Surabaya, Jawa Timur. Meski di masa pandemi COVID-19, penjualan bendera merah putih dan pernak-pernik 17-an tetap stabil. Bahkan omset mereka meroket. Mengingat adanya instruksi memasang bendera merah putih sepanjang bulan Agustus, baik di rumah warga, perusahaan swasta, maupun instansi pemerintahan. Semua warga itu ikut partisipasi untuk mengibarkan bendera. Kan cuma 1 tahun sekali gitu ya Mas ya. Hitungannya nggak apa-apa lah, walaupun ada pandemi tapi kita tetap merdeka gitu loh. Setidaknya cuma pasang bendera sama tiang aja kan sudah bagus gitu loh ya. Bagi warga Surabaya, kampung bendera di kawasan Darmo kali ini selalu menjadi buruan warga saat menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Pembeli juga bisa bertransaksi melalui telepon atau secara online. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Jawa Timur terus mempercepat program vaksinasi COVID-19 bagi semua kalangan. Usai menggelar vaksinasi massal di Stadion Gajayana Malang, Pemprov Jawa Timur berkolaborasi dengan TNI Polri menggelar vaksinasi di pesantren Sabilur Rosyad, Kota Malang. Pemprov Jawa Timur bekerja sama dengan TNI Polri menggelar vaksinasi di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, Gasek, Kota Malang. Gubernur dan rombongan disambut pimpinan Ponpes Kiai Haji Marjuki Mustamar. Target adalah santri yang divaksin sekitar 400 orang, termasuk mereka yang berusia 12 tahun ke atas. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga menyerahkan ratusan paket sembako serta berbagai peralatan kesehatan. Yang dari Kemenkes baru pendataan, Sabilur Rosyad sudah kenyataan. Terus sangat ini 100% ya, alhamdulillah. Terus ini bukan selangkah di depan ya, ini lompatannya luar biasa. Matur nuwun sangat. Pemirsa, Partai Perindo kini tampil dengan logo baru. Peluncuran logo baru ini disambut sukacita oleh seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo di Nusantara. Berlambangkan burung Garuda yang membentangkan sayapnya, logo ini menjadi semangat baru dalam mewujudkan visi partai untuk Indonesia sejahtera. Peluncuran logo baru Partai Perindo disambut antusias dan sukacita di seluruh Indonesia. Di Sumatera Utara, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan mengikuti peluncuran logo berlambang burung Garuda yang membentangkan sayapnya ini secara daring. DPW Partai Perindo Sumut juga mengganti seluruh atribut dan papan nama sekretariat dengan logo baru. Kami menyambutnya sangat antusias, sangat berbangga karena dengan adanya launching logo baru ini menunjukkan bahwa hari ini dimulai genderang perang Partai Perindo untuk merebut kemenangan di 2024. Sementara di Yogyakarta, peluncuran logo baru diiringi dengan penyerahan surat keputusan pengurus baru DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta, DPD Kabupaten Sleman, dan Gunung Kidul. Kepengurusan dan logo baru akan menjadi penyemangat untuk persiapan Pesta Demokrasi 2024. Tugas saya diberi amanah oleh Ketua Umum Bapak Haritanu itu untuk membenahi DPW Perindo DIY. Logo baru ini menjadi bagian dari semangat Partai Perindo menatap agenda 2024 untuk mewujudkan visi Indonesia sejahtera. Dari Sumatera Utara dan Yogyakarta, Saddam Husin dan Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan di Yunani terus berlanjut dan kian meluas. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Malam.